Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah menegakkan kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, John Henry Nouwen, seorang penulis rohani, pernah memberikan penjelasan tentang kerelaan para martir untuk melepaskan nyawanya bagi Tuhan. Jadi, mengapa para martir itu kok bisa rela melepaskan nyawanya untuk Tuhan? Mengapa para martir itu mau berkorban, seolah-olah kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan rela untuk melepaskan nyawanya demi iman kepada Tuhan. John Henry Nouwen ini mencoba menjawabnya, dan menurutnya kerelaan para martir untuk melepaskan nyawanya bagi Tuhan bukan karena para martir itu tidak takut dengan kematian. Mereka sama seperti kita. Para martir itu juga takut dengan kematian, seperti halnya manusia pada umumnya, seperti kita semua. Namun demikian, ada ketakutan yang lebih besar lagi yang menghantui hati para martir, yaitu ketakutan untuk hidup dengan menyembunyikan kebenaran. Daripada hidup dengan menyembunyikan kebenaran, mereka lebih memilih mati di dalam kebenaran. Para martir lebih memilih mati daripada meninggalkan imannya akan Kristus. Karena meninggalkan iman akan Kristus berarti menyangkal sebuah kebenaran, bahwa iman akan Kristus telah memberikan sukacita di dalam hati mereka. Jadi para martir ini, ketika diminta untuk meninggalkan imannya kepada Kristus, mereka tidak bisa, mereka tidak mampu, karena iman akan Kristus itu sungguh-sungguh membuat mereka berbahagia, sungguh-sungguh membuat mereka bersukacita di dalam kehidupan. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Maka kalau mereka meninggalkan iman akan Kristus, berarti mereka menyangkal kebenaran. Dan itu mereka tidak mampu, mereka tidak bisa, dan akhirnya memilih untuk mati. Nah, ini berbeda dengan banyak orang di zaman ini, beberapa orang yang memutuskan untuk meninggalkan iman Katolik, kemudian berpindah memeluk agama yang lain. Saya beberapa kali bertanya kepada mereka, apakah selama mereka menjadi orang Katolik, mereka itu pernah merasa kecewa, lalu tidak berbahagia? Lalu mereka menjawab, oh, selama jadi orang Katolik, kami bahagia Romo, kami gembira. Kami senang sekali menjadi orang Katolik. Nah, maka menjadi sebuah keheranan saya. Lah kalau jadi orang Katolik itu membahagiakan, lalu kenapa kok pindah ke agama yang lain? Nah, ini saya tidak bisa mengerti Ibu Bapak, Saudara-saudari Jadi orang Katolik itu bahagia, tapi kok akhirnya memilih agama yang lain. Dan ini tidak terjadi pada diri para martir. Para martir mereka merasa bersukacita, merasa bergembira, berbahagia mengikuti Kristus. Dan mereka ingin terus mengikuti Kristus, maka ketika diminta untuk meninggalkan imannya, mereka tidak mau. Dan akhirnya memilih untuk mati demi Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 6 ayat 14-29 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Santo Yohanes Pembaptis yang dipenjara dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Seperti halnya para martir, Santo Yohanes Pembaptis juga lebih memilih mati dalam kebenaran daripada hidup dengan menyembunyikan kebenaran. Ia lebih memilih dipenjara dan mati dipenggal daripada menyangkal kebenaran bahwa Herodes telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu merebut istri Filipus, saudaranya, yang masih hidup demi memuaskan nafsu duniawinya. Di zaman sekarang pun ini adalah sebuah kekejian
istilahnya itu apa namanya, pelakor ya, pelakor atau pebinor ya, pebinor ya. Nah, apa itu pebinor ya, saya kurang paham ya, tapi intinya pebinor itu ya laki-laki yang merebut istri orang ya. Dan ini adalah sebuah kekejian, dan inilah yang dilakukan oleh Herodes pada waktu itu. Herodes ini mengambil Herodias menjadi istrinya, padahal Herodias ini sudah punya suami, yaitu saudara Herodes sendiri yang bernama Filipus, dan Filipus itu masih hidup ya. Dan ini adalah sebuah kekejian. Dan Yohanes Pembaptis tidak bisa menutupi kekejian ini. Dia tidak bisa berkata lain bahwa Herodes telah melakukan sebuah kesalahan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dengan menyembunyikan kebenaran adalah hidup yang tidak membahagiakan. Karena dari kodratnya hati nurani setiap manusia selalu terdorong untuk mengarah pada kebenaran. Semoga kita mampu mengikuti jalan Santo Yohanes Pembaptis, yang juga jalan guru kita Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya boleh menikmati kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati.